Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kematian Kristus di atas kayu salib, atau lebih dikenal dengan Hari Raya Jumat Agung. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan tema yang akan saya sampaikan adalah penderitaan Yesus mengerikan. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Bapak Ibu, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sungguh peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus mengalami sebuah penderitaan yang mengerikan. Serdadu-serdadu menganiaya Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka menganyam mahkota duri dan dikenakan di atas kepalanya. Dan mahkota duri itu kemudian dipukul dengan bulu. Anda bisa bayangkan betapa mengerikan peristiwa ini. Yesus diludahi, Yesus dihina, diolok-olok oleh mereka. Seandainya kita menyaksikan peristiwa ini di zaman itu, pasti Anda tidak akan pernah tahan melihat apa yang Yesus alami. Saudara, ini sebuah penderitaan yang sangat mengerikan yang dialami Yesus pada waktu itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Yesus rela menerima semuanya ini? Mengapa Yesus mengalami penderitaan yang sedemikian hebat bagi kita? Saudara, mari kita akan membaca di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, yang pertama saya temukan bagaimana Yesus rela mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, penderitaan yang sehebat itu, karena Ia mengasihi kita. Saudara, betapa sungguh kasih Tuhan dilimpahkan kepada kita. Di hari ini kita bisa mengambil sebuah hikmah dari peristiwa penderitaan yang Yesus alami. Ini membuktikan bagaimana cinta kasih Tuhan atas kita luar biasa. Dia mengasihi kita hingga Dia rela membayar segala kesalahan kita, segala dosa kita dengan penderitaan yang Ia alami di tubuhnya demi kita, orang-orang yang seharusnya layak menerima semuanya ini. Saudara, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak bersalah. Yesus adalah pribadi yang kudus. Dia seharusnya tidak layak menerima penderitaan ini.
dan kita seharusnya yang layak untuk dihukum. Namun dia rela membayar semuanya ini karena ia sangat mengasihi Anda. Saudara, betapa luar biasa kasih Tuhan diwujudkan, bagaimana ia rela mengalami semuanya ini demi kita orang-orang yang berdosa. Yang kedua, ia rela mengalami semuanya ini karena ia mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Saudara, jika tanpa kematian Kristus, maka kita tidak akan pernah mendapatkan perkenanan daripada Allah. Dosa membuat kita berseteru dengan Tuhan. Dosa membuat kita jauh daripada Bapa di sorga. Oleh sebab itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Allah berinkarnasi menjadi sama dengan kita, sebagaimana kita manusia. Dan ia melakukan sebuah misi penyelamatan, di mana ia rela mengalami penderitaan yang sehebat ini demi kita orang-orang yang seharusnya dimurkai. Namun oleh karena kematiannya, oleh karena apa yang ia alami ini, maka kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga, sehingga kita tidak dikenai murka Allah. Saudara, betapa luar biasa apa yang Yesus lakukan demi kita. Tanpa Yesus, maka kita akan dimurkai. Tanpa Yesus, maka upah dosa adalah maut. Tanpa Yesus, kita pasti akan dihukum dan binasa untuk selama-lamanya. Mari kita renungkan bagaimana apa yang Yesus lakukan demi kita. Sungguh sangat mulia. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Dia rela membayar semua ini karena cintanya kepada kita. Oleh sebab itu, mari hari ini bersyukurlah akan apa yang Yesus lakukan demi kita. Namun kita bukan hanya saja bersyukur, tapi mari biarlah hari ini kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin cinta kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengasihi kita dengan secara total. Mari cintai Tuhan juga dengan secara total. Kalau Allah telah menebus dosa kita, Allah telah membayar segala dosa kita, sehingga kita tidak dihukum dan kita telah menerima pendamaian, pembenaran, dan kita diselamatkan. Mari kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, dan mari tetap hidup di jalan yang benar, hidup di jalan yang kudus, dan mari jangan sakiti Tuhan dengan segala dosa-dosa kita, sebab Ia telah membayar lunas segala pelanggaran kita oleh kematiannya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, biarlah di hari ini kita semakin menghayati akan kematian Kristus. Betapa cinta kasih-Nya begitu luar biasa. Ia datang mendamaikan kita dengan Allah. Dan oleh sebab itu, mari kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Mari hiduplah menjadi anak Tuhan yang berkenan, hidup sebagai anak Tuhan yang taat dan menyukakan hati Tuhan. Kiranya renungan ini semakin membawa kita makin dalam untuk mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom.